Baik, perkenalkan nama saya Nilo Kertajunita Wandari dengan NIM 230050075. Hari ini saya akan menjelaskan tentang strategi marketing dari Kukisni, yaitu Emotional Personalization Campaign untuk Gen Z dan juga milenial. Latar belakang dari strategi. Jadi Gen Z dan juga milenial itu kini tidak hanya mencari produk saja, namun juga pengalaman emosional dari suatu brand. Mereka ingin merasa dipahami secara personal dan Cookies nih menjawab kebutuhan ini lewat strategi emosional dan juga personalisasi untuk membangun koneksi yang lebih dekat dengan pelanggan. Nah, teori ini juga dibuktikan dengan dari jurnal Marketing 4.0 Moving from Traditional to Digital, di mana menyebutkan bahwa dalam pemasaran digital modern itu keterlibatan emosional dan juga storytelling menjadi kunci dalam membentuk loyalitas dan juga daya tarik dari suatu brand. Selanjutnya, ada tujuan dari strategi marketing ini. Yang pertama, membangun pengalaman belanja yang personal dan juga humanis, meningkatkan engagement dan juga loyalitas dari pelanggan. Yang ketiga itu memperkuat citra brand sebagai cookies yang mewakili suasana hati dan juga menciptakan komunitas pelanggan yang aktif dan juga terlibat. Baik, selanjutnya ada di konsep kampanye kita, yaitu seperti, yang saya pernah jelaskan dulu di presentasi yang pertama, yaitu konsep kampanye kita adalah, mood based cookies. Jadi kita, akan membuat cookies sesuai dengan mood dari pelanggan itu. Jadi di sini ada beberapa, cookies-cookies yang telah dibuat, yaitu contohnya ada joy, sadness, anger, in love, calm, dan excited. Jadi ini adalah, jenis-jenis cookies yang disesuaikan dengan suasana hati atau mood dari para pelanggan. Jadi setiap cookies ini itu memiliki rasa dan juga nuansa yang berbeda. Bisa dengan contohnya yaitu joy dengan rasa vanilla, ditambah sprinkle dan juga marshmallow, di mana di sini pastinya punya tujuan atau pesan dari cookies ini yaitu cookies yang ceria untuk momen yang bahagia dan juga penuh warna. Selanjutnya juga ada sadness di mana ini rasanya itu vanilla ditambah dengan pewarna biru, lalu ditambah juga dengan white chocolate. Nah, jadi, pesan moral juga adalah pelukan manis untuk hati yang ingin tenang. Jadi, cookies-cookies di sini semuanya adalah, bagian dari mood atau bagian dari pesan-pesan yang ingin disampaikan dari cookies ini sendiri kepada pelanggan sesuai dengan mood, dari pelanggan yang, akan mereka berikan kepada pihak dari cookies nih. Baik, selanjutnya itu ada visualisasi dari kampanye kita. Jadi, kampanye kita di sini menggunakan pamflet digital di mana bisa dilihat di sini ada headline atau judulnya itu "Pick Your Mood, Pick Your Cookies". Jadi ada cookies nih, setiap rasa punya cerita, setiap cookies punya makna. Jadi, sudah terlihat di sini bahwa, cookies nih ini menonjolkan bahwa kita bisa memilih cookies yang sesuai dengan mood atau suasana dari pelanggan. Di sini juga berisi semua jenis cookies sesuai dengan mood-mood yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada joy, calm, in love, sadness, anger, dan juga excited. Jadi semua ini merepresentasikan setiap mood atau setiap suasana hati. Nah, kita juga bisa lihat di bagian bawah ada CTA atau call to action, yaitu yuk temukan cookies yang cocok untuk suasana hatimu. Di sini juga ada alamat website cookies www.cookiesni.com dan juga ada QR code yang langsung menuju ke website dari Cookiesni sendiri. Lalu juga di sebelah kanan bisa dilihat yaitu pakai kode MOOD10 untuk potongan spesial. Kita juga menambahkan promo spesial untuk meningkatkan penjualan dan juga menggait pelanggan. Baik, selanjutnya ada media dan tools pendukung yang digunakan oleh cookies nih. Yaitu yang pertama ada Instagram, baik dari feed ataupun dari story. Jadi dari Instagram feed dan juga story ini tuh adalah platform utama atau media utama yang kita gunakan untuk mempromosikan pamflet atau marketing atau campaign yang ada di Cookiesni ini. Jadi selanjutnya ada TikTok atau kita bisa gunakan pamflet yang tadi itu
dan jadikan dia seperti video pendek ataupun animasi dan juga bisa ditampilkan dengan storytelling seperti itu. Lalu selanjutnya ada website dari Cookies nih yang bisa menjadi pusat dari distribusi pamflet dengan kita tampilkan pada homepage ataupun halaman kampanye khusus ataupun landing page. Lalu juga ada WhatsApp Business, di mana WhatsApp Business ini bisa pamflet yang tadi itu bisa dikirimkan secara personal kepada pelanggan baru maupun pelanggan loyal sebagai katalog digital yang interaktif. Lalu juga ada email newsletter, di mana email newsletter ini pamflet itu bisa dilampirkan dalam email promosi bulanan sebagai konten eksklusif dengan CTA yang langsung ke atau menuju ke halaman pemesanan. Selanjutnya ada tools yang mendukung di bagian kanan ini, yaitu ada Canva yang pertama yang digunakan untuk mendesain pamflet digital tadi yang kita gunakan dengan sedemikian rupa untuk menciptakan pamflet digital yang dinamis dan juga pastinya estetis. Lalu selanjutnya ada QR Code Generator, di mana tadi pamfletnya itu memiliki QR, di mana ini untuk menyisipkan tautan ke website ataupun halaman produk di dalam pamflet tadi, dan juga pelanggan itu supaya bisa langsung menuju ke halaman website untuk melakukan pemesanan. Selanjutnya ada Meta Business Suite, yaitu alat penjadwalan dan juga manajemen konten di Instagram dan juga Facebook, dan juga pelaporan performa di konten pamflet tadi. Selanjutnya ada Google Analytics dan juga Instagram Insight. Nah, jadi ini tuh berfungsi untuk menganalisis performa dari pamflet sebagai dari berbagai platform dan juga perilaku pelanggan setelah adanya pamflet atau kampanye Pick Your Cookies ini. Baik, selanjutnya ada strategi dari caption. Ini adalah salah satu caption di Instagram. Jadi bisa dilihat di sini captionnya, yaitu menyampaikan konsep secara personalisasi berdasarkan mood secara singkat namun juga menarik, lalu juga menghubungkan langsung dengan pengalaman emosional pelanggan seperti perasaan bahagia, jatuh cinta, ataupun sedang sedih. Nah, bisa dilihat ini bagian ini itu maksudnya di bagian di cookies nih, setiap rasa punya cerita, mood kamu lagi bahagia, sedang jatuh cinta, atau butuh teman saat hati sendu. Nah, ini tuh yang dimaksud menghubungkan langsung pengalaman emosional pelanggan dan juga perasaan tadi gitu. Jadi selanjutnya ada memperkuat kampanye melalui hashtag strategi. Bisa lihat di paling bawah ini ada beberapa hashtag, yaitu mood cookies, cookies nih, cookies based on mood, personalized cookies, dan juga teman rasa. Nah, jadi hashtag-hashtag ini itu membantu untuk memperluas jangkauan konten secara organik. Lalu juga ada CTA juga di sini di kontennya, yaitu yuk cek yang mana yang paling cocok sama kamu, dan bisa klik link di bio atau scan QR. Nah, ini bisa langsung menuju ke website tadi untuk melakukan pemesanan seperti itu. Baik, lalu kesimpulan dari presentasi saya hari ini yaitu kampanye emosional personalization menjadikan cookies nih bukan sekedar penjual cookies, tapi juga penyampai emosi lewat produk yang mewakili suasana hati. Nah, dengan visual, storytelling, dan juga caption yang personal, strategi ini memperkuat citra cookies nih sebagai brand yang dekat, berkesan, dan siap bersaing di pasar cookies yang kompetitif. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, dan saya tutup dengan terima kasih.